Oke, Di era kini, kepemimpinan bukan lagi soal kekuasaan, melainkan kemampuan memahami, menggerakkan, dan tumbuh bersama tim. Pemimpin modern harus adaptif, kreatif, dan empati menghadapi generasi muda yang dinamis dan digital. Karena itu, kami memilih Crackbox, startup foto booth yang digerakkan oleh mahasiswa, sebagai contoh penerapan gaya kepemimpinan situasional dan transformasional, di mana pemimpin berperan sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi, kreativitas, serta keseimbangan kerja dan kehidupan tim. Oke, kalau marketing ya, kalau soal marketing itu sebenarnya actually itu dia 2020 empatan ya, 2024, padahal yang Crackbox-nya itu udah berdiri itu di 2023 akhir sebenarnya guys. Nah, aku baru join itu di 2024-nya, dan itu aku tugasnya itu adalah pada saat itu adalah aku melihat bahwa si Crackbox ini itu tuh secara branding ataupun Instagram sosial media itu nggak aktif gitu kan. Jadi aku tawarin nih ke yang punya nih, karena something gimana gitu, kita punya some connection lah gitu, kita connect di satu dot gitulah. Nah, di situ aku tawarin ini gimana ya, kayak kurang gitu, padahal ini tuh potensial banget. Nah, disitulah ya udah, dia bilang kalau di bagian marketingnya, ngurusin sosial media, ngurusin gimana si The Crackbox ini secara pemasaran itu dikenal luas kayak gitu, kurang lebih gitu. Pada saat itu adalah postingan dari setiap event yang kita jalanin itu terekspos di media sosial kayak gitu. Itu aja, kayak buat story, kayak feeds, nah kayak gitu sih, kayak gitu. Tapi kalau sekarang tugasnya itu lebih kompleks lagi tuh, kayak harus ngejaga, kalau sekarang kan itu kan CMO atau Brand and Marketing Manager, jadi aku harus ngejaga gimana persepsi orang tentang Crackbox ini adalah kayak kalau kita itu ya visinya itu, atau apa ya sebutannya, tagline kita itu kan moments matter. Kita mau tuh si Crackbox ini bisa make your moments to matter, dan juga tagline-nya itu adalah your first photobox go to partner lah, kayak gitu. Itu sih, jadi ngejagain persepsi itu dan dikenal sebagai itu. Mungkin itu sih tugas aku ya. Oke, ini menarik banget ya pertanyaannya. Kalau pertama itu, aku sendiri untuk buat strategi kemasan atau strategi marketing itu biasanya adalah kita ngelihat dulu nih foto booth yang ada di Medan ya. Yang mana sih benchmarkingnya kalau Medan tuh gimana? Kalau secara big picture juga gimana secara di Indonesia ya, keseluruhan bigger picture-nya itu gimana sih marketnya sih photobox ini atau photo booth ya, kita masih di level photo booth kayak gitu. Nah, kalau aku dulu itu sampai sekarang juga sih, kita ngumpulin, bahkan ngeliatin tuh by Gmaps kayak ini foto boxnya ini masih ada nggak ya, terus kita cek by G review-nya, ini gimana, reviewnya apa, dari situ kita bisa ngelihat nih kayak ini udah ada belum ya di Crackbox, is it we are on the 5 star or not di situ ya, kayak gitu. Meskipun kita belum ada tempat yang stable gitu ya, kita kan event gitu kan. Nah, berangkat dari situ barulah kita buat strategi yang kayak seringnya sih ya, strategi kita itu adalah mainnya di kalau bisa kita bilang itu, kita mulai dari, kalau misalnya tingkat universitas ya, kita mainnya dari universitas. Di universitas ya, kalau di USUD itu kita bisa bilang kita mungkin number one-nya gitu ya, yang diingat sama teman-teman, karena kita dulu tuh awalnya main dari event ke event, kita masuk dari prodi, coba ke prodi, baru tingkat fakultas, baru in bigger picture itu di universitas gitu. Jadi kayak kita bisa bilang main di kayak domino effect gitulah, mulai dari yang kecil, besar, sampai ke yang gedenya kayak gitu, baru kita tuangin karena aku biasanya lebih ke sosial medianya, kita main di sosial media kayak gitu, kayak buat story, kayak buat feeds, collab post ya, itu strategi yang benar-benar sangat bagus banget yang kita gunain gitu. Jadi kita karena main event ke event, kita buat satu feeds dan kita collab post, dan itu tuh engage banget gitu. Jadi orang-orang itu langsung tahu karena itu tuh di post di Instagramnya si event ini kayak gitu sih. Oke, kalau untuk soal ini tuh lebih ke arah karena kitanya juga dari awal tuh adalah cukup fleksibel ya, tidak terlalu tertekan banget meskipun tetap ada KPI yang harus dicapai. Kalau untuk soal lead the team itu kayak aku
biasanya ya di awal itu adalah untuk tim aku sendiri. Dulu kan awalnya aku punya dua, sekarang satu. Untuk di awal-awal itu dua tuh lebih ke arah dari awalnya adalah in emotional way ya. Kita tuh in emotional way, kayak gimana, mungkin dari segi kedekatan secara pertemanan ya, baru mau nggak nih ya baru aku tawarin kayak gitu. Karena actually awalnya itu kan kita ngeliat tim itu ya, yang aku ya, itu tuh awalnya tidak pernah ketemu sama sekali tuh kayak gitu, nggak pernah ketemu sama sekali untuk work ya, as working gitu. Tapi kalau yang satu itu kan dulunya anak adis juga kan, perempuan cewek, kakak itu, tapi nggak pernah ketemu tuh untuk ngedesain dan segala macam untuk strategi. Kita by Zoom aja kayak gitu. Dan satunya lagi itu teman aku itu di anak Unhas di Sulawesi. Nah kayak gitu kita jadi weekly meeting, terus kita weekly meeting, terus yang pertanyaan kita kayak fun dulu sih. Biasanya kita masuknya fun dulu, baru aku kasih nih, ini bakal ada kerjaan nih, kita jadwalin, kita scheduling, dirimu yang ini, kayak kita bagi dua lah porsinya. Terus juga tetap kita tanya tuh, ini bisa nggak ya, atau kalau misalnya mereka ada kesibukan salah satunya, mungkin di salah satunya itu bisa backup, saling backup sih kitanya. Terus juga kalau misalnya mereka keduanya lagi nggak bisa, I will handle it kayak gitu sih. Lebih ke kayak ya kalau misalnya bisa diselesain mereka ya udah gitu, kalau misalnya nggak ya udah mau ya aku gitu sih. Lebih ke something yang fleksibel aja kayak gitu, nggak ada yang sangat ketat, itu juga nggak ada, tapi tetap tujuannya itu tercapai kayak gitu sih. Oke, untuk handle the problem ya. Kalau handle the problem sih biasanya kalau problemnya itu ya, itu adalah cuma soal waktu aja sih. Karena kan ya aku ya juga, apalagi nih semester cukup gitu ya, cukup sibuk ya gitu kan. Dan juga teman aku tuh juga teman sekelasnya aku juga sebenarnya. Nah lebih ke arah soal waktu. Kalau problemnya itu adalah soal waktu, mungkin kayak udah dari jauh-jauh hari nih aku kasih notification, ini tuh bakal ada event yang rame nih, karena bakal ada peak seasonnya kita, maunya gimana kayak gitu, bisa nggak tetap handle-nya kayak gitu. Kalau misalnya memang bisa ya udah, kita bagi aja gimana untuk diri gimana sebisanya aja kayak gitu. Tapi so far sih kita selalu buat schedule ya, content schedule. Terus juga karena aku juga nggak kerjanya sendiri, kita kerja as whole team ya. Jadi marketing itu sendiri harus menerima brief gitu kan. Kadang juga ada salah briefnya itu udah pas gitu kan, kadang executionnya itu salah di tim aku gitu. Dan oh ya udah, kalaupun salah aku tuh nggak pernah marahin ya untuk tim aku tipe nggak akan marah kalau salah, cuman kayak bilang ini gimana kayak gitu. Dan terus kalaupun dimarahin ya marahnya, kalau marahnya dari atasan ya marahnya ke aku gitu. Itu pun nggak marah juga sih ya, cuman lebih ke arah ngasih tahu kayak gitu. Jadi nggak pernah, kalau misalnya aku tipenya adalah kalau ngelit itu lebih ke arah kalau misalnya ada problem, aku sebisa mungkin kita discuss. Terus kalau misalnya jangan butuh aku yang take decision, kalaupun itu problemnya will make big problem for all team, aku bakal take responsibility untuk kesalahan itu kayak gitu sih. Siapapun itu, meskipun dari tim aku, yang gue udah that's my responsibility gitu sih. Oke, nah justru kadang itu event yang lagi peak seasonnya itu adalah salah satu yang di situ aku bisa masuk untuk make some fun gitulah. Doing some fun itu kayak ayo kita ke event yuk, entah kita ngapain gitu kan, kita ngelihat eventnya. Terus ngelihat, kalau seringnya kan bazar ya, ada bazar gitu kan, kayak oh ya udah, aku kasih traktiran kayak gitu mungkin. Terus mungkin kayak karena temen aku ini yang satu tim aku temen aku juga, jadi itu memang bondingnya itu emang dari awal itu udah cukup kuat gitu loh. Jadi kita kayak nggak cuman untuk kerja aja gitu, tapi memang udah sering untuk bareng untuk ngelakuin something yang fun kayak gitu. Beberapa kali itu mungkin kalau lagi peak seasonnya adalah salah satunya itu kayak mau nggak, tiba-tiba aja muncul ide kayak mau nggak ya
kita apa ya idenya ya kemarin itu ya kayak jadi itu kan ada ya satu tim operation ya, satu tim operation. Nah kita sering iseng ke dia aja ya, mau nggak kita jalan-jalan kita tinggalin terus kita apalah gitu, kita tinggalin aja dia gitu terus kecarian kan, ya udah kita ketawa aja, tapi setelah itu kita balik kita beliin sesuatu ke dia, lebih ke arah yang kayak gitu sih, take and give juga kayak gitu. Oke, kalau tipe aku adalah em, oh kalau value aku sendiri adalah lebih ke arah eh, for the best result, make the best gitu aja, kayak lakuin yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik kayak gitu, nggak cuman value di kerja aja sih semua. Kalau value aku gitu sih kayak gitu, tagline aku sendiri kayak gitu. Nah jadi tuh lebih ke arah si tim aku ini dia lebih apa ya, memberikan kreativitas, apa lebih all in gitu lah dalam hal creativity, kayak aku kasih briefnya terus dia buat and then ya udah dibuat aja dulu kayak gitu, dibuat aja dulu, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang kurang baru aku kasih tahu. Kalau misalnya itu kayak udah memang nggak cocok banget, kayaknya ada yang aneh deh nih, kayak ada yang kurang tapi apa ya gitu, aku tanya dulu ke dia, dia juga akhirnya bingung juga ya, sama-sama bingung kitanya, dan akhirnya oh ya udah bentar ya aku cari inspo dulu. Nah dari inspo itulah kadang bisa menjelaskan lagi gitu loh, yang bagus tuh yang kayak gini nih, oke. Dan dari situlah dia dapat experience kayak berarti briefnya itu maunya kayak gini, kayak gitu sih, lebih ke arah nggak pernah give some limit, itu nggak ada sih. Kayak kalau dia mau berkarya kayak lebih ke arah harus kayak gini enggak sih, karena dasarnya kita itu secara guideline itu ada brand guideline, yang penting ikuti brand guideline aja kayak gitu. Kalau mau put some creativity itu is okay aja kayak gitu, yang penting secara visual itu pesan kita sampai, terus tidak ada misinterpretation dan misbrief lah. Ya penting harus kayak fokus ya, kita harus fokus as a leader, karena kita punya responsibility gede. Terus juga kita harus melihat dari dua sisi, in a small picture and in a big picture. In a small picture itu kayak tadi ya, timnya aku tuh kayak aku lagi nggak bisa nih, gimana ya. Nah itu kan kita harus cari solution ya. Terus dia lagi kayak bingung, kita juga harus cari solution. Kalau in a big picture-nya kan kadang kadang kita udah dimepet-mepetin sama waktu nih, tiba-tiba aja nih masuk event hamin jam gitu kan, kayak kita harus buru-buru. Terus jadinya kadang kala dianya kualitas sendiri. Artinya adalah kita harus empathy juga ya. Selain kita ngelihat dari dua sisi, big and small picture, kita harus empathy juga. Kayak dia kadang-kala kan nggak cuman ngasih aja ya, ini kerjaan gitu, kerjain kan, nggak gitu ya. Itu kayak lu sape nih gitu, tiba-tiba ngasih kerjaan aja gitu kan nggak mungkin gitu ya, kayak gitu. Empathy, terus juga jangan flat sih ya, jangan flat as a leader, jangan flat, dynamic aja gitu, ngikutin trend. Selalu ikutin trends ya kayak gitu, tapi yang paling penting itu integrity sama satu itu adalah stand sama satu value dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kita punya pegangan satu value yang kayak itu tuh nggak bisa diganggu gugat gitu. Jadi kita tahu, jadi whole team itu tahu nih sebenarnya arahnya kemana kayak gitu. Jadi dari satu itu kan bakal ngebentuk yang namanya organization culture ya. Menurut Bang Amir, jadi pemimpin itu dimulai dari hal kecil. Belajar mimpin diri sendiri dulu sebelum mimpin orang lain. Jangan takut coba hal baru, mulai dari organisasi, ambil tanggung jawab kecil sampai akhirnya bisa pimpin tim sendiri. Terjun langsung ke industri juga penting,
Karena teori tanpa praktik gak akan cukup. Banyak baca, riset tren, pahami pasar, dan punya panutan yang bisa dicontoh. Amati, tiru, lalu kembangkan dengan gaya kita sendiri. Dan yang paling penting, kalau mau hasil yang terbaik, ya kasih usaha terbaik. Jadi, itulah hasil wawancara dari kelompok kami bersama Bang Amir, CMO Secret Box. Dari kisah ini, kami belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang mengatur, tapi juga tentang memahami, berkolaborasi, dan tumbuh bersama tim. Semoga pengalaman bersama Bang Amir bisa jadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar, berani mencoba, dan jadi pemimpin yang membawa perubahan positif. Terima kasih sudah menonton.